Astagfirullah. Jadi engkau ini tumbal. Tumbal apa? Astagfirullah. Ternyata Mas Jidin, ini bukan karena toh Brahma tersebut Mas Jidin. Ternyata ini semacam pesugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Iman Lasos. Seperti biasa berjumpa lagi dengan saya Om Janin, dan kali ini saya ditemani oleh sang kameramen handal juga ya, Mas Jidin ya. Mas Jidin. Betul. Ya, saya masih kurang paham saya namanya Mas Jidin ini. Gimana Mas Jidin, kabarnya sehat? Alhamdulillah baik Om. Alhamdulillah. Ini kita tadi udah ke waktu siang ya. Kita datang ke rumah Pak RT juga ya, karena kita mendengar di daerah sini ini, jadi setiap 2 tahun itu ada yang meninggal Mas Jidin. Jadi ada seorang perempuan ya, yang kaya raya Mas Jidin. Dia luar biasa, rumahnya mewah, uangnya banyak, dan juga punya mobil juga, katanya 3 biji Mas. 3 biji Fortuner semua. Wah, luar biasa ya Om ya. Iya, cuman itu anehnya Mas Jidin. Jadi dia seorang janda ya, tapi setiap dia melakukan pernikahan ya, jadi suaminya itu setiap 2 tahun itu meninggal Mas Jidin. Jadi setiap 2 tahun sekali itu dia ganti suami seperti itu. Kenapa Jadi bisa seperti itu Om? nah itu dia yang harus kita selidiki Mas Jidin. Kenapa? Dan anehnya itu, setelah misalnya dia kaya raya ya suaminya itu, kalau 2 tahun dia dikasih mobil, dikasih mungkin harta benda yang berlimpah, itu batasnya cuman 2 tahun. Yang saya pikirkan biasanya ya, yang perempuan seperti itu misalnya menikah meninggal, menikah suaminya meninggal, menikah suaminya meninggal, itu biasanya mempunyai tanda lahir Mas Jidin. Yang saya tahu ya, tanda lahir itu namanya Toh Dharma, kalau nggak salah. Toh Brahma, bukan Toh Dharma ya. Toh Dharma itu seorang apa namanya itu, legendaris dulu. Toh Brahma Mas, biasanya warnanya itu merah, tohnya itu seperti tanda lahir gitu. Jadi kita akan coba menguak Mas Jidin, apa benar ini gara-gara Toh Brahma tersebut atau bukan. Yang saya takutkan ini ada yang lain gitu Mas Jidin. Jadi seperti ada semacam pesugihan kah? Sebab kalau dia menikah itu hartanya bukan mengurang ya, tapi malah bertambah gitu Mas. Dan di sini juga nggak terlalu jauh dari pemakaman ya. Di sebelah sana Mas Jidin ada pemakaman umum yang biasa orang-orang mungkin disemayamkan di sana, dikebumikan. Memang kita ada di bawah ini, pemakamannya naik ke atas Mas Jidin di sana. Oke Mas Jidin? Ya? Betul. Oh iya iya Om. Mas Jidin sudah siap Mas Jidin? Ya, siap Om. Kita berdoa dulu. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Alhamdulillah. Mudah-mudahan penelusuran kali ini Mas Jidin tidak terjadi apa-apa ya Mas Jidin ya. Amin. Itu yang kita harapkan. Ya Om. Ayo Mas. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ini seperti ada suara ya Mas Jidin ya. Dia seperti apa itu, seperti minta tolong juga, tapi dia seperti orang lagi zikir juga, beristighfar juga Mas Jidin. Astagfirullahaladzim. Coba lagi Mas, cari Mas. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu Mas Jidin. Itu seperti ada orang ya Mas Jidin, bisa dilihat. Itu Mas Jidin. Dia maka sebab putih ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda yang lagi berzikir dan minta tolong tadi, kenapa? Siapa Anda sebenarnya? Astagfirullah. Jadi
engkau ini tumbal. Tumbal apa? Astagfirullah. Ternyata Mas Jidin, ini bukan karena Toh Brahma tersebut Mas Jidin. Ternyata ini semacam pesugihan. Pesugihan apa? Kawin kontrak. Astagfirullahaladzim. Kok ada? Saya baru dengar pesugihan kawin kontrak. Itu gimana? Oh, jadi ada seorang janda paruh baya yang umurnya udah nggak tua lagi, udah nggak muda lagi maksudnya. Iya, dia orang kaya raya. Oh, jadi setiap yang ingin ininya kaya raya harus menikah sama dia. Iya. Oh, terus berapa lama? 2 tahun. Jadi pernikahan itu cuma 2 tahun. Cerai gitu. Astagfirullah, bukan cerai. Kenapa? Oh, jadi yang menikahi perempuan tersebut akan meninggal setelah 2 tahun. Mungkin termasuk panjenengan. Astagfirullahaladzim. Udah berapa banyak korban yang meninggal seperti itu. Astagfirullah, sudah banyak. La ilaha illallah. Saya lihat kan bapak ini seperti seorang ustadz atau seorang kiai. Iya, astagfirullah. Benar, jadi beliau ini seorang, intinya seorang kiai ya, seorang ustadz. Gimana? Oh, jadi tadinya bapak ini coba-coba gitu, ingin menjajal. Tapi bapak tidak kuat melawannya. Astagfirullahaladzim. Dan akhirnya bapak juga menjadi korban. Astagfirullahaladzim. Gimana caranya? La ilaha illallah. Jadi harus ada orang yang menikahi perempuan tersebut Mas Jidin ya. Tapi orang itu harus mempunyai ilmu agama yang sangat luar biasa. Baru perempuan itu akan kalah bersama mungkin yang dianutnya, yang disembahnya. Jadi agar pesugihan tersebut akan berhenti gitu. Dan si perempuan itu yang akan kalah, akan menghilang. Astagfirullah. Kenapa? Saya. Jadi saya yang harus intinya mengawini dia. Astagfirullahaladzim. Saya udah punya istri. Nggak bakalan saya bisa menikahin dia. Dan juga bukan mungkin istri saya menyetujuinya. Dan saya orang biasa, bukan seorang kiai yang intinya punya ilmu yang sangat sakti, bukan. Saya orang biasa. Oh, jadi harus mencari orang lain gitu. Kalau saya nggak mau gitu, yang ilmunya lebih tinggi dari dia, dari sesembahan dia. Astagfirullahaladzim. Selain kamu, mungkin sebelum kamu udah ada berapa orang yang menikah sama dia itu, sama perempuan tersebut. Astagfirullah. Udah ada 10 orang dan kamu yang ke 11 berarti. Astagfirullahaladzim. Oh, dia sekarang mungkin semakin kaya raya. Yang kamu rasakan setelah kamu intinya jadi tumbal itu apa? Astagfirullah. Jadi kamu itu seperti dibawa ke sebuah tempat
Tempat apa itu namanya? Astagfirullah. Sebuah gua. Gua apa? Gua yang gelap gulita. Astagfirullahaladzim. Dan kamu disekap di sana. Kenapa kamu bisa keluar? Oh, jadi ya mungkin ini seorang kiai ya pemirsa. Dia mungkin ingat terus ya sama yang kuasa, makanya dia bisa keluar dari sekapan tersebut. Dan yang lain pada kemana? Udah jadi budak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Rasulullah. Kita harus mencarikan orang yang mungkin ilmu agamanya sangat tinggi, Mas Jidin, agar pura-puranya dia menikahi si perempuan tersebut. Duh, kan saya udah bilang tadi, saya udah punya istri, nggak mungkin boleh sama istri saya. Ya memang aturannya seperti itu, tapi kan kalau nggak kita dapat persetujuan dari istri, nggak bisa, Mas Jidin. Kalau Mas Jidin kan masih bujang kan, mau nggak Mas Jidin? Pura-pura aja Mas Jidin. Waduh, kan udah bilang tadi istri nggak bakalan ngizinin. Ya memang sih bisa, tapi tetap aja kalau sama istri nggak boleh, kita ntar bisa berantem terus setiap hari. Ini juga berantem terus. Ya enak sih enak. Yang nggak enaknya itu ada belakangannya. Nah kita kan harus berpikir ke depannya, Mas Jidin. Jadi apa namanya itu, akibatnya dari enak tersebut, kalau bisa menghancurkan keluarga kita intinya menikahi dia. Memang sih mungkin kita kaya raya ya, karena udah perjanjian ya 2 tahun, tapi kan rumah tangga kita berantakan. Kasihan anak-anak saya juga, apalagi udah dewasa, bisa-bisa bisa membenci saya tuh, bisa saya diambilin ntar pisau, saya diancam sama anak-anak saya. Iya. Baik, insya Allah kita akan mencarikan orang yang mungkin ilmunya, agamanya, jadi beliau itu sangat dekat sekali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin dari pesantren-pesantren mungkin yang sudah lama banget di pesantren. Kita kan mungkin, kita juga kan banyak ya pesantren-pesantren yang Mas Jidin ya, yang biasa kita datengin Mas Jidin. Bahkan ada juga yang udah umurnya udah tua, dia belum punya istri, ada. Mungkin kita berini sama mereka, intinya bermusyawarah gimana caranya agar dia itu mau menikah sama perempuan tersebut. Iya. Dibilang kalau saya nggak mau, udah punya istri. Iya. Ya insya Allah ntar dicariin lah untuk menghentikan intinya persugihan kawin kontrak tersebut. Sebab kalau dibiarkan mungkin akan lebih banyak korbannya. Memang sekarang banyak sekali orang-orang intinya yang pikirannya nggak ke depan ya, yang dia ingin cuman kekayaan. Tapi kekayaan, kalau kitanya harus mati gimana, kan? Oh iya, makanya harus nyari ini yang lebih ini gitu, yang bisa intinya menghadapi sosok-sosok yang si perempuan itu puja-puja. Iya, baik. Astagfirullahaladzim. Iya. Insya Allah, saya udah bilang, insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan orang tersebut, orang pilihan tersebut, yang akan bisa menghentikan perempuan tersebut, janda tersebut. Siapa namanya? Ibu Dewi Sri.
Astagfirullahaladzim. Namanya juga ada Dewi ya, Dewi Sri. Dewi Sri. Memang kebanyakan ya, saya mendengar dari kecil itu nama Dewi Sri itu udah melekat banget. Kebanyakan mereka itu seperti melakukan pesugihan. Jadi saya pernah suatu saat itu jalan ya, di jalan raya, dan menemukan bunga banyak banget ya di jalan tersebut, dan juga ada beberapa uang ya, uang intinya di segepok itu yang disebar. Tapi uang yang segepok itu ada seperti apa ya, kain putih dan bertuliskan Dewi Sri. Itu biasanya untuk mengambil ininya tumbal. Makanya hati-hati pemirsa, kalau kita menemukan uang di jalan yang berserakan, apalagi itu ditaburi juga ada bunga juga 7 rupa, hati-hati, jangan diambil. Itu uang yang sangat berbahaya ya pemirsa, dan juga bisa, intinya kalau kita ambil, kita akan jadi korbannya kalau kita udah belanjakan. Makanya jangan sampai diambil. Mungkin memang ada caranya ya, ada caranya kita ambil agar kita nggak kena, ada caranya. Iya, baik. Silakan. Kalau Anda ingin pergi, ya saya juga akan bantu bacaan Al-Fatihah untuk Anda agar Anda bisa tenang dan bisa kembali setelah mendapatkan, intinya dia memberikan ke saya kabar seperti ini, Anda bisa tenang. Dan saya yang akan intinya mencari orang lelaki pilihan tersebut untuk menikahi si perempuan tersebut. Baik, saya akan bacakan Al-Fatihah untuk kamu. Mas Jidin, bantu ya, bacakan Al-Fatihah untuk beliau agar beliau bisa tenang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya kira Mas Jidin itu sebuah ini ya, karena apa namanya, yang saya dengar-dengar dari dulu itu ada yang mempunyai tanda toh dharma tersebut, yang intinya kalau punya suami, suaminya akan selalu meninggal. Ternyata lain Mas Jidin. Ini karena pesugihan kawin kontrak. Astaga, selama 2 tahun. Bagi saya Mas Jidin kan masih bujang, lebih baik Mas Jidin ini. Jangan Om, mending Om janim aja Om. Kan bisa kaya raya Mas Jidin sama 2 tahun. Saya masih sanggup bekerja Om. Ya memang sih, kalau pikiran kita nggak pendek ya, kita bisa memikir belakangnya gitu ya Mas. Entarnya ya, apa yang akan kita alami nanti. Ya kalau kita bisa intinya menghadapi sosok-sosok yang dipelihara sama si janda tersebut. Coba kalau kita tidak bisa, kita akan jadi korban juga. Astagfirullahaladzim. Makanya dari itu pemirsa, berhati-hatilah dalam melakukan intinya perjalanan ataupun menghadapi kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kita selalu ingat sama yang kuasa, bersyukur, dan jangan berpikiran intinya pendek ya. Berpikiranlah jauh ke depan. Mungkin memang sekarang kita miskin, gak punya apa-apa ya, tapi kalau kita giat bekerja Mas Jidin, giat bekerja mencari nafkah, jadi kita niatkan itu kerja kita itu ada Mas Jidin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghidupi keluarga kita. Jangan untuk macam-macam Mas Jidin. Ini giat bekerja kita ya, mikirnya buat yang lain, itu nggak boleh Mas Jidin ya. Misalnya buat saya kerja giat nih buat selingkuhan apa gimana, naudzubillah min dzalik, itu giat tapi di jalan yang nggak benar gitu Mas Jidin. Oke Mas Jidin, kita jalan lagi. Oke,
Kita akan menelusuri mungkin ke sana Mas Jidin sambil kita jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ternyata kuburnya makanya di sana Mas Jidin, bener di atas sana, betul. Astagfirullahaladzim. Banyak pohon-pohonnya, jadi pohon kemboja pemirsa. Mungkin nggak terlalu terlihat dari kamera ya Mas Jidin ya, karena gelap, jadi cahayanya nggak bisa ke sana. Dan juga kita ini dibatasi sungai kecil Mas Jidin. Ini jalannya nggak tahu di sebelah mana ya. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini sosok yang ada di sini pada mendekat semua Mas Jidin. Jadi mereka itu, ini ada 10 di sini Mas Jidin. Jadi 11 sama yang tadi. Berarti ini korban yang sebelum Pak Kiai tadi jadi korban. Jadi sebelumnya. Oh, berarti dia korban yang Sebelumnya Mas Jidin. Iya yang dulu. Astagfirullahaladzim. Tapi mereka seperti tersenyum ke kita Mas Jidin. Ya mungkin karena mereka juga ingin ya menghentikan pesugihan tersebut Mas Didin. Mereka tersenyum ke kita. Subhanallah. Astagfirullah. Oke pemirsa, mungkin sekian dulu ya penulisan kita kali ini. Dan kita akan mencari Mas Jidin ya, orang yang mau intinya menikahkan jenazah tersebut, yang ilmunya luar biasa. Oke, saya Om Janin bersama Mas Jidin mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas Jidin, kita kembali Mas Jidin. Mari kita ke pesantren Mas Jidin.